Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sebelum menghadapi Bournemouth. Ada konferensi pers seperti biasa dari Erik ten Hag. Dan seperti biasa juga di Football United akan gua bahas, gua artikan, dan nanti akan diberikan komentar secara ringan amatiran. Ada beberapa informasi yang menarik. Langsung aja gua ambil sumbernya dari Manchester Evening News. Erik ten Hag memberikan update terkait dengan Scott McTominay dan juga Marcus Rashford. Erik ten Hag mengatakan, untuk Scott McTominay saya tidak berpikir dia akan tersedia. Kita memiliki sebuah latihan dan kita memiliki sehari ya. Dia akan kita usahakan. Dia sangat ingin menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi Bournemouth, tapi dia masih sangat belum pasti. Dan tentang Marcus Rashford berlatih kemarin. Jadi ini kita akan lihat bagaimana dia recover dari hari ini. Kita memiliki latihan juga hari ini dan kita akan membuat keputusan berdasarkan hal tersebut. Erik ten Hag juga ditanyakan mengenai dengan situasi back four ya. Artinya lini belakang Manchester United ini yang berganti-ganti ketika menghadapi Liverpool. Ini merupakan kombinasi ke-26 back Manchester United. Ini artinya memang tidak ada atau sangat sulit rutinitas terjadi di back four Manchester United. Terlalu sering cedera. Dan bagaimana Erik ten Hag menanggapi hal ini? Dia mengatakan kalau ini sangat sulit ya untuk terus mengganti back four atau pemain belakang. Jadi semuanya memiliki kesempatan dan memiliki juga pengetahuan terkait dengan sepak bola sangat kecil. Mereka tahu ini akan memberikan efek juga ke hasil dan juga performa. 4 pemain belakang ini selalu merupakan fondasi untuk mendapatkan hasil. Kita tidak memiliki hal tersebut, tapi tetap kita harus menang. Kita mengetahui hal tersebut. Jadi semuanya juga harus mengambil tanggung jawab. Namun demikian, ketika Anda melihat, lalu Anda tahu kalau ini bisa saja membuat impact yang negatif. Ya, gue sepakat, dan ini merupakan kesulitan besar dari Manchester United untuk musim kali ini. Bagaimana situasi di back tengah ini terlalu berganti-ganti. Bahkan Jonny Evans yang mungkin Sobat Football United atau fans Manchester United di awal musim harus mengingat ya bahwa Jonny Evans ini sebenarnya bukan pilihan utama. Mungkin dia pilihan keempat atau pilihan kelima. Tapi dengan tipisnya situasi lini belakang Manchester United, Jonny Evans jadi sering untuk dimainkan. Willy Kambuala, pemain muda ini pun juga demikian, yang mungkin bahkan tidak termasuk skema utama untuk lini belakang Manchester United. Tapi faktanya dia juga memiliki menit bermain yang cukup lumayan ya musim ini. Kenapa? Memang dia ada talenta, tapi menurut gua alasan utama karena memang krisis di lini belakang. Sampai dengan saat ini posisi bek kiri dari Manchester United pun belum ditempati oleh pemain yang memang berposisi asli di bek kiri. Ini menunjukkan bagaimana rapuhnya, rentannya situasi di lini belakang Manchester United. Dan secara teknis, ya gue sepakat, ini merupakan fondasi ya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dan Manchester United selalu mengalami kesulitan di sana. Musim ini masih belum akan berakhir, artinya masih ada beberapa pertandingan. Tapi menurut gue ini merupakan harus dijadikan evaluasi besar ya, situasi terkait dengan kebugaran skuad Manchester United khususnya di lini belakang. Disinggung tentang ketertarikan West Ham kepada Harry Maguire. Anda harus melihat dalam sebuah perspektif kalau kita selalu happy dengan Harry Maguire, tapi dia juga ingin bermain. Dia merupakan pemimpin yang luar biasa. Dia juga merupakan pemain belakang yang luar biasa. Sangat nyaman dengan bola. Ketika saya melihat ya semua kesempatan ataupun dan juga kemampuan, dan sekarang ini ketika kita memiliki permasalahan di lini belakang
tim, dia menjadi sangat lebih penting untuk memimpin lini belakang. Dan itu membuat kita bisa bermain dari belakang. Kita sangat happy kalau dia ada di sana dan kita membutuhkan dia untuk mendapatkan hasil-hasil dan untuk bisa mencapai target kita ya. Harry Maguire gue sudah pernah bikin videonya. Musim ini tampil fantastis menurut gue dengan ketersediaan lini belakang Manchester United yang secara umum ini sangat tipis. Harry Maguire bahkan dengan penampilannya saat ini ya, ini membuat banyak fans Manchester United mungkin jadi lupa apa yang terjadi dengan Harry Maguire musim lalu dan apa yang terjadi dengan Harry Maguire 2 musim yang lalu. Bagaimana kritik, bagaimana serangan dan bahkan bulian dari banyak fans sepak bola, termasuk mungkin dari fans Manchester United sendiri. Tapi dengan situasi seperti ini, menurut gue harusnya diimbangi ya dengan apresiasi. Karena ini yang sering menjadi masalah, terutama bagi aktivitas fans di sosial media. Ketika ada pemain yang memang penampilannya mungkin tidak sesuai dengan diharapkan, ini sering kritikannya terlalu berlebihan. Tapi ketika pemain itu mampu tampil bagus, mampu menjadi punggawa yang penting, sering sekali apresiasi itu tidak sebesar kritikan. Selalu saja dicari ya unsur-unsur kekurangan. Dan menurut gue sekali lagi, sebagai seorang supporter atau fans, ini gue berbicara untuk diri gue sendiri, ini merupakan hal yang tidak fair sebenarnya. Tapi bagaimana gue melihat memang Harry Maguire bisa mengambil tempat sebagai pemain senior, terutama ketika dia dipasangkan dengan Willy Kambuala. Ketika menghadapi Liverpool, menurut gue dia tampil fantastis dan semoga ini bisa berlanjut ketika menghadapi Bournemouth nanti. Erik ten Hag menyinggung tentang kemenangan Bournemouth di Old Trafford. Pada saat itu merupakan penampilan yang sangat bagus menghadapi Chelsea dan kekalahan itu diderita setelahnya ya. Kita sebenarnya secara mental tidak siap untuk pertandingan tersebut. Mereka mampu berjuang menghadapi kita dan kita banyak kalah di pertempuran tersebut. Besok ini tidak akan berbeda kalau mereka ingin bermain seperti itu. Mereka ingin berjuang, mereka ingin bertempur dengan Anda. Jadi Anda harus datang ke pertempuran tersebut dan Anda harus percaya dan Anda membutuhkan bantuan atau support dari satu dan yang lainnya untuk memenangkan pertempuran tersebut dan untuk bisa memenangkannya. Dan ya harus bisa mempertahankan juga keunggulan di pertandingan tersebut. Ya, gue sudah bahas di preview ya bagaimana memang secara permainan, secara dari angka statistik dan data, memang Manchester United ini memiliki komponen untuk menang sebenarnya ketika menghadapi Bournemouth. Gimana mereka ini dominan, tapi mereka tidak konversi mereka tidak bagus ketika menghadapi Bournemouth. Dan Bournemouth yang mampu memanfaatkan kekurangan-kekurangan terutama di lini belakang Manchester United. Dan situasi semakin berat ketika Manchester United tidak mampu menjebol gawang Bournemouth, tapi justru Bournemouth yang membuat gol ke gawang Andre Onana. Gol pertama, lalu gol kedua. Ini membuat situasi semakin sulit, tekanan pun juga semakin besar. Dan menurut gue ini tidak boleh diulangi lagi ketika nanti di Vitality Stadium menghadapi Bournemouth. Artinya Manchester United ini harus tampil justru lebih bagus dari sisi fighting spirit, dari determinasi, dari kerja keras. Dan ini harus ditampilkan secara konsisten. Tanpa itu menurut gua akan sulit. Jangan lupa Manchester United juga tampil masih harus pincang ya di lini belakang menghadapi Bournemouth. Dan ini harus ditutupi dengan semangat juang kerja keras yang lebih tinggi lagi. Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan kepergian John Murtough. Anda menyebutkan sesuatu untuk musim yang baru. Dan saya pikir ini sangat penting ya. Di kepemilikan yang baru ini juga bekerja untuk hal ini. Mereka harus mengganti fungsinya di musim yang baru. Untuk saat ini tentu saja saya sangat kehilangan supportnya. Dan juga support di sekelilingnya. Anda kehilangan hal tersebut. Tapi dia terus bergerak dan dia telah membuat keputusan.
kita bekerja sangat bagus secara bersama, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk John Murtoh dan berharap yang terbaik untuk masa depannya. Ya, seperti gua katakan, pihak-pihak yang bekerja atau bahkan mulai dari mendatangkan Erik ten Hag ini satu persatu meninggalkan Manchester United. Ini bukan sesuatu yang ideal sebenarnya. Dan ini sudah pernah gue singgung, sudah pernah gue perkirakan kalau ini yang akan terjadi ketika Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos datang ke Manchester United. Ini bukan hal yang aneh gitu ya, bukan hal yang luar biasa. Tentu saja dengan kepemilikan yang baru akan ada manajemen yang baru. Ini terjadi di banyak tempat, termasuk juga perusahaan dan juga klub sepak bola. Kita melihat contohnya Chelsea pun juga demikian, Newcastle pun juga demikian. Nah, sebenarnya ini juga membuat posisi dari Erik ten Hag ini 50-50. Dan ini selalu gue katakan ya, terlepas dari apapun pemberitaan di luar sana, gue tetap melihat ini posisinya 50-50. Karena sebenarnya secara kemungkinan bisa saja Erik ten Hag juga ikut diganti. Tapi melihat fakta di lapangan bahwa ketika mencopot Erik ten Hag kan harus mencari gantinya juga. Nah, mencari gantinya ini juga tidak mudah. Belum kompensasi yang dibayarkan untuk Erik ten Hag ketika harus dipecat, belum lagi kompensasi yang harus dibayarkan mungkin untuk menebus pelatih atau manajer baru, belum lagi situasi dengan financial fair play, belum lagi situasi dengan persiapan tim contohnya yang sampai saat ini manajemen pun juga belum lengkap. Hal-hal demikian ini sangat berpengaruh satu dan yang lainnya untuk masa depan Erik ten Hag. Jadi semuanya sangat 50-50. Ya kita lihat akan seperti apa ya. Gua harapkan sih yang paling penting dan sering gue tegaskan bagaimana pemilik baru dari Manchester United, Ineos ini bisa memperbaiki dari sisi struktural manajemen dulu. Diisi posisi-posisi dengan orang-orang yang memang terbaik di kelasnya, dan perubahan tersebut gue harapkan ini akan memberikan hal yang positif untuk Manchester United ke depannya. Dan ini yang sebenarnya tidak terjadi selama 10-11 tahun belakangan. Maksud gue adalah manajemen yang memang terdiri dari orang-orang yang ngerti bola dan memang terbaik juga di kelasnya. Apakah cabutnya John Murtoh ini akan memberikan impact kepada Erik ten Hag? Tidak. Untuk saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bekerja dengan kepemilikan yang baru dan ini sangat bagus. Kita bekerja sangat dekat dan itu tidak akan berganti. Ini tidak akan memiliki impact ya ketika saya bekerja di sini. Kondisi-kondisi saat ini sangat sempurna, mereka juga masih sangat perfect dan saya sangat happy. Tapi kita ingin melihat atau kita ingin mengatur situasi yang tepat untuk menjadi sukses. Seperti yang gue katakan, ini sangat menarik. Dan ada tambahan juga ya dari wawancara. Gue ambil sumbernya dari Center Devils ini. Erik ten Hag memiliki pendapat terkait dengan Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox. Kalau mereka memiliki ide yang lebih bagus, kita selalu terbuka. Dan Anda juga bisa menilainya. Tapi kalau Anda memiliki pilihan-pilihan dan mereka datang dengan pilihan yang lebih bagus, tentu saja kita sangat terbuka. Mereka harus bisa mengisi kita, tapi kita juga memiliki gaya yang ingin kita mainkan. Jadi kita tahu profil kita seperti apa. Jadi ini harus bisa cocok dengan profil yang kita inginkan. Sebentar, kok tadi gua ketutup. Ya, ada pendapat lain lagi dari Erik ten Hag kali ini terkait dengan kita memiliki rencana yang bagus. Saya juga berpikir tentang pemain-pemain dengan kualitas yang bagus, seperti yang Anda lihat sekarang dengan rekrutmen. Andre Onana cukup bagus ya, Rasmus Højlund, dan semua orang melihat ini merupakan sebuah talenta yang besar dan memiliki potensi, artinya Rasmus Højlund. Jadi Anda bisa melihat kita sebenarnya sangat bagus terkait dengan rekrutmen. Kita bekerja di belakang layar ya dengan tim scouting atau pemandu bakat. Jadi kita memiliki staff-staff kita yang juga bekerja di rencana-rencana kita. Rencana ini sudah siap, tapi kita harus mengeksekusinya. Dan ya, saya percaya kepemilikan baru akan bekerja cepat dan akan membawa struktur yang bagus dan mereka akan mengeksekusinya. Di bisnis dan juga industri ini semuanya tentang hasil. Banyak yang hanya melihat hasilnya, tapi Anda juga harus melihat apa yang terjadi di bawahnya.
Saya melihat apa yang terjadi di bawahnya. Saya melihat ada banyak potensi dan saya melihat sebuah arah. Jadi saya sangat positif di cara kita untuk meraihnya dan kita akan bisa sukses. Oke, ya, ini juga ada ketidakberuntungan yang besar musim ini ya, dan Anda bisa melihat bagaimana kita kebobolan banyak penalti minggu lalu ya. Tentu saja ada 3 penalti kalau tidak salah ya. Dan ini bisa saja bergerak ke arah yang sebaliknya. Anda pikir tentu saja di sebuah musim mungkin Anda akan mendapatkannya. Artinya ya hal yang tidak bagus itu tadi ya, sometimes atau kadang-kadang Anda akan juga mendapatkan hal yang bagus, tapi ya kali ini justru sebaliknya untuk Manchester United. Oke, ya ini terkait dengan mungkin ya keputusan yang tidak tepat dan lain-lain. Ada ya kurang lebih itu tadi. Dan terakhir Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan Anthony Martial. Disebutkan kurang lebih ya dia masih berada dengan tim medis, dia masih belum bisa berada di lapangan, tapi kita akan melihat apakah dia tersedia, dan Erik ten Hag tidak memiliki update terlalu banyak terkait dengan Anthony Martial. Oke. Ya itu tadi cukup banyak hal yang dibahas oleh Erik ten Hag ya terkait dengan menghadapi Bournemouth, apa yang harus dilakukan, bagaimana ya menurut gue kerja keras itu diperlukan, bagaimana fighting spirit pemain Manchester United harus bisa memenangkan banyak duel nanti. Bournemouth nampaknya akan lebih bermain mengandalkan fisik ya. Beberapa pertandingan ketika Manchester United menghadapi tim dengan kecenderungan permainan fisik ini kadang juga sering memberikan kesulitan, tapi bagaimana juga Manchester United bisa memanfaatkan atau bahkan juga memberikan permainan fisik kembali gitu. Dan jangan lupa Manchester United sebenarnya memiliki keunggulan teknis, dan ini yang juga yang harus dimanfaatkan di pertandingan nanti menghadapi Bournemouth. Dan terkait dengan manajemen John Murtough dan juga tadi terkait dengan rekrutmen ya, nampaknya Erik ten Hag juga menyebutkan rencana ini sudah ada, tinggal dieksekusi. Dan ini kan sesuai dengan banyak pemberitaan kalau memang Erik ten Hag ini dilibatkan ke perencanaan untuk musim depan. Nah, eksekusinya ini belum dilakukan. Nampaknya eksekusi inilah yang masih menunggu kedatangan posisi-posisi yang akan diisi oleh Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox. Dan menurut gue semoga posisi ini bisa diisi secepatnya sehingga ya bisa juga dieksekusi rencana-rencana yang memang katanya sudah dipersiapkan itu secara cepat dan baik. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.